Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. baik Ibu. Iya, terima kasih. Semua kabar baik. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Amin. Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Bagaimana anak Ibu? Semua hadir? Hadir Bu semua. Hadir Bu. Iya, terima kasih semua hadir. Nah, Nak, coba dulu sampah yang ada di bawah mejanya diambil dulu, dibuang dulu ke keranjang sampah ya, supaya kita tenang dalam melaksanakan pelajaran kita nantinya. Selanjutnya kita memulai pelajaran kita dulu dengan membacakan doa. Kepada ketua kelas, coba dulu dipimpin doanya, biar sama-sama kita berdoa. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihin. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita sebagai kita kepada Al-Quran, marilah kita sama-sama dulu membacakan salah satu ayat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Ayo sama-sama nak kita baca surah Al-Ikhlas. Matikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semuanya. Selanjutnya, siapa tahu apa pelajaran kita pada hari ini? Iya, pelajaran kita hari ini yaitu beriman kepada hari akhir, Bu. Iya, terima kasih Nak Dirka. Beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengartikan dan menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap percaya dan menghormati hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang hari akhir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu yang lalu? Iya, pelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun. Masih ingat surah Al-Kafirun yang minggu yang lalu, Nak? Coba dulu kita sama-sama membacakan surah Al-Kafirun pembelajaran kita minggu yang lalu. Ayo, sama-sama kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun Wala antum ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, terima kasih untuk anak ibu yang soleh dan solehah. Ternyata masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, selanjutnya ibu mau tanya dulu tentang materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang tahu rukun iman yang keberapakah percaya kepada hari akhir itu? Rukun iman yang ke-6, Bu. Rukun yang kelima. Rukun iman yang kelima, Bu. 5, Bu. Terima kasih untuk anak ibu. Pintar. Beriman kepada hari akhir itu ialah
rukun iman yang kelima. Ada berapa rukun iman, Nak? 6, Bu. Iya, Bu. ada 6. 6, Nah, Bu. pada hari ini kita mempelajari rukun iman yang kelima. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Siapa yang tahu apa itu hari akhir atau hari kiamat? Coba dulu, ada yang tahu? Hari hancurnya bumi. Iya, hari hancurnya bumi kita ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ialah mempercayai akan datangnya hari akhir. Hari akhir atau kiamat ialah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari akhir atau kiamat itu dibagi kepada 2, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Ada berapa tadi Bu bilang kiamat itu, Nak? 2. Ya, ada 2. Bu. Yang pertama dia kiamat kecil dan yang kedua dia adalah kiamat besar. Besar. Coba dulu kita tonton videonya ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Inilah tanda-tanda kiamat kecil. 1. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. 2. Terjadinya banyak pembunuhan. 3. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. 4. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. 5. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. 6. Orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah banyak. 7. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. 8. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. 9. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. 10. Bulan sabit terlihat besar. Nah, itu dia adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang kita tonton lagi dia tanda-tanda kiamat besar ya, Nak ya. Bisa rekam tadi, Bang? Enggak. Nah, itulah dia adalah tanda-tanda kiamat besar. Tadi sudah ditunjukkan dalam video itu karena ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu, Nak, banyak. Tetapi pada hari ini ataupun pada kesempatan pelajaran kita kali ini yang kita pelajari hanya 5, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Zaza, dan Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Ba'ats itu artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, di situ, Nak, semua manusia yang beribu-ribu tahun meninggal ataupun bahkan manusia yang pertama sekali meninggal akan dibangkitkan nanti kembali dari kuburnya. Selanjutnya, Yaumul Mahsyar. Nah, manusia yang tadi sudah dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian dikumpulkanlah di padang mahsyar. Di padang yang sangat-sangat luas, tidak terjangkau luasnya ya. Itulah namanya Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkannya semua manusia yang telah tadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya.
Selanjutnya yaumul hisab, artinya hari perhitungan seluruh amal manusia. Nah, setelah tadi kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, selanjutnya dihitunglah seluruh amal ibadah kita tadi. Dihitunglah dia mana amal kita yang baik, mana amal kita yang buruk. Seluruhnya amal kita tersebut tidak ada yang boleh tertinggal. Walaupun sebesar biji sawi kebaikan yang kita laksanakan, itu tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebesar biji sawi juga kejahatan yang kita lakukan atau amal keburukan yang kita lakukan, itu tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaumul jaza, artinya hari pembalasan atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Itulah nak, semua amal perbuatan kita tadi selama di dunia itu ada amal baik dan ada amal yang buruk, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya yaumul mizan, artinya hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Seluruh amalan kita tadi nak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihitung seluruh amal ibadah kita tadi, kemudian di hari pembalasan lagi, selanjutnya semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal baik kita lebih banyak nak, maka kita akan masuk surga. Dan apabila amal keburukan kita banyak, maka kita akan masuk neraka. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Tahu bagaimana panasnya api neraka itu? Nah, panasnya api neraka itu kita tidak bisa membayangkannya. Katanya nanti pas di neraka itu matahari hanya 1 jengkal di atas kepala kita dia. Ya, itulah dia nama-nama hari akhir yang kita pelajari hari ini, yaitu yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza, dan yaumul mizan. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di sini ada beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Di antaranya memperkuat keimanan dan ketakwaan, keyakinan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan akan diakhiri dengan pertanggungjawaban di akhirat, mendorong seseorang untuk memperbanyak ibadah. Nah, kita itu nak harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Kita harus memperbanyak ibadah kita. Contohnya bagaimana memperbanyak ibadah itu nak? Melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, bersedekah. Itu adalah yang harus kita laksanakan untuk memperbanyak ibadah kita ataupun memperkuat keimanan kita. Selanjutnya menjauhi dosa dan maksiat. Nah, kita harus menghindari dosa dan maksiat. Kita harus menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang dilanggar oleh agama kita. Dan kita juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Menjauhi perbuatan dosa itu contohnya, kita tidak boleh berkata bohong, kita tidak boleh menggibah. Nah, meninggalkan maksiat, contohnya laki-laki minum minuman keras, berzina, itu harus dihindarkan ya nak ya. Itu adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan. Nah, apapun pekerjaan kita,
kita tidak boleh luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serepot apapun kita harus melaksanakan sholat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, itulah cara kita memprioritaskan utama Allah sebagai prioritas utama kita. Ya nak ya? Ya, Bu. Selanjutnya, kesadaran bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun akan diperhitungkan di hari akhir sesuai dengan Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 untuk membuat seseorang muslim lebih berhati-hati. Coba anak ibu masih bisa surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8? Coba dulu surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Famayakmal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyakmal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itulah dia surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang menimbulkan bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun akan dihitung di akhirat nanti. Nah, selanjutnya dalam berperilaku kepada sesama dan dalam memenuhi hak-hak orang lain. Kemudian dalam menjaga amanah dan kejujuran. Itulah dia hikmah beriman kepada hari akhir ya nak ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok kita menjadi 2 kelompok. Nah, yang kelompok pertama dia mengerjakan apakah itu pengertian hari akhir. Dan kelompok 2 dia bagaimana menunjukkan sikap percaya kepada hari akhir. Coba dulu anak ibu, kelompok 1 dikerjakan dulu dia, kelompok 2 dikerjakan dulu dia. Selanjutnya dikumpulkan dia ya nak ya. Baik, Bu. Iya, kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan tugasnya. Biar kita bacakan hasil tugasnya ya nak ya. Baik, Bu. Iya. Hasil tugas kelompok 1 pengertian hari akhir yaitu salah satu rukun iman yang harus dipercayai. Hari akhir ialah hari di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur. Semua yang bernyawa akan mati. Tidak ada yang tersisa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah dia yang abadi. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hasil kelompoknya bagus. Nah, selanjutnya kita membacakan hasil kelompok 2. Menunjukkan sikap percaya kepada hari akhir. 1. Mengimani bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Yang kedua dia menjaga amal soleh. Yang ketiga bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat dia berbuat baik kepada sesama. Nah, itulah hasil tugas dari kelompok 1 dan 2 yang sudah Ibu bacakan ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari beriman kepada hari apa tadi nak? Beriman kepada hari akhir. Hari akhir, Bu. Hari akhir. Satu dia kesimpulannya membentuk akhlak mulia, mendorong manusia untuk berperilaku baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan, menyadarkan manusia akan tujuan hidup sebagai hamba Allah yang taat. Yang ketiga, memperkuat harapan dan kesabaran, menghadirkan keyakinan bahwa kehidupan akhirat adalah
balasan yang abadi di mana keadilan Allah ditegakkan. Yang keempat, dia mengarahkan hidup yang bermakna, mengingat manusia bahwa dunia hanya sementara, sehingga fokus hidup tidak hanya pada urusan duniawi, melainkan juga pada persiapan untuk akhirat. Yang kelima, dia beriman pada hari akhir, mengajarkan bahwa hidup tidak berakhir di dunia ini, tetapi berlanjut ke alam akhirat yang kekal. Nah, di alam akhiratlah kita yang kekal ya nak ya. Di dunia ini hanyalah dia persinggahan sementara. Hari akhirat itu adalah hari yang kekal. Keyakinan ini menuntun manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa berharap rahmat Allah dalam perjalanan hidupnya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Selanjutnya, refleksi. Hidup di dunia bersifat sementara. Segala kenikmatan dan kesulitan di dunia hanyalah ujian yang bersifat sementara. Dunia adalah ladang amal untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat yang abadi. Gunakan waktu, harta, dan kemampuan untuk hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, dia setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk, dan diperhitungkan di hadapan Allah. Seperti Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sudah kita bacakan tadi anaknya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Selanjutnya, jaga niat, perkataan, dan perbuatan agar selaras dengan ajaran Islam, serta perbanyak amal kebaikan seperti sedekah, menolong sesama, dan memperbaiki hubungan. Nah, itulah pelajaran kita pagi hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Selanjutnya nak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau berpesan pelajaran kita untuk minggu depan selanjutnya, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu sarankan ataupun Ibu pesankan kepada anak-anak Ibu untuk belajar di rumah ya nak ya. Ya, belajar di rumah. Iya, Bu. Iya, Bu. Pelajarannya dan dikerjakan tugas-tugasnya di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.